saya juga langsung to the point aja sama kamu ya. Saya nelfon kamu itu karena saya mau kasih kamu instruksi untuk menjalankan rencana kita selanjutnya. Tapi kamu janji ya, ini yang terakhir kalinya. Kamu aku ngapain? Siapa sih yang bilang sama kamu bisa ngatur-ngatur saya? Hah? Selama kita menjalani plan ini, kamu nggak bisa say no atau ngatur saya. Ngerti? Kamu jangan lupa, saya tuh pegang semua bukti-bukti kejahatan kamu. Jadi kapanpun kamu mau mengkhianati saya, ya saya tinggal kasih bukti itu ke wanita atau kantor polisi. Gimana? Jadi apa yang harus saya lakuin? Dengerin instruksi saya baik-baik sekarang. Paham kan? Apa yang saya jelasin tadi? Iya, saya akan lakuin semuanya hari ini. Gini loh maksud saya, kita harus kerjasama dengan baik ya Rika. Oke? Saya tunggu kabar kamu. Bye. Mama, please. Stop. Jangan bawa Syira ke rumah. Nanti Ibu Pri baik hati sedih. Kalau Mama bawa Syira ke rumah. Zura, kamu gimana sih? Kamu kan anak mama, harusnya kamu belain mama dong. Jangan belain Tante Nabila. Nabila. Aku gak sabar ngeliat hidup kamu hancur. Ini adalah balasan yang pantas buat kamu. Karena kamu udah mencuci utang Zura. Sampai dia lebih belain kamu daripada aku, ibu kandungnya sendiri. Aku akan pastiin kamu akan kehilangan semua harta dan juga anak-anak kamu. Kajar, lagi ngapain sih? Kayak orang distrap tau nggak? Ih, wanita bela-bela. Kamu jangan ketawain saya dong. Harusnya kamu tuh ikutin pose saya sekarang juga. Anggap aja kita lagi di strap sama ibu bos bareng-bareng. Romantis kan? Ingat gak? Waktu kita masih di SMA dulu. Kita sama-sama di strap gara-gara kamu telat datang bulan. Maksud aku telat datang sekolah. Ingat gak? Ya itu kan dulu. Kalau sekarang mah ogah ngikutin Kajar. Ini wanita bela-bela. Kamu mah tega banget sih. Kemarin aja aku bantuin kamu demo mogok bicara. Sekarang masa kamu nggak bantuin aku sih? Ayo dong. Ayolah, yuk. Duh, males banget deh ngikutin Kajar. Tapi gimana lagi ya? Kalau aku nggak ngikutin dia, nanti yang ada dia nggak mau bantuin aku lagi. Malah bengong sih. Ayo, sekarang ikutin gerakan aku. Angkat kaki kamu. Ya udah, aku ikutin. Tapi awas aja ya. Nanti kalau aku minta tolong nggak boleh nolak ya. Beres, soal itu sih. Apa sih yang nggak buat kamu yang harus aku lakukan? My darling cintaku. Supaya pegang. Dikit doang. Tipis-tipis doang aja nggak boleh. Ayo. Nah, sekarang kamu ikutin pose aku. Angkat kaki kamu satu. Nah, kayak gitu. Terus tangan di atas. Ini. Kamu bayangin masa-masa kita indah dulu. Maksud aku masa-masa kita SMA dulu. Nostalgia masa SMA. Oh, romantis. Tangannya satu begini deh. Biar ada ikatan. Kajar, sampai kapan kita kayak gininya? Sampai Bu Bos datang. Terus kalau Bu Bos kena macet gimana? Ya udah kita gini terus. Kenapa ada-ada aja sih? Biar kita tambah nempel. Cantik banget sih nih Bu Bos pagi-pagi.
Apa sih, udah deh mujinya nggak usah berlebihan ya. Bilang sorry ya, pas kamu nelfon aku itu semalam, aku udah ketiduran. Makanya sekarang aku inisiatif nyamperin kamu ke sini. By the way, kamu mau ngobrolin apa semalam? Jadi semalam Wilda tuh datang ke sini dan dia bikin rusuh lagi. Dia nyuruh Sira sama Zura ikut ke rumahnya. Itu perempuan maunya apa sih? Kok rese banget? Kayaknya dia ini nggak ada puasnya ya mengusik hidup kamu. Terus keadaannya Shira gimana sekarang? Sira alhamdulillah bisa dikasih pengertian sih Sel. Dan dia juga udah lebih tenang. Malah dia jadi tahu kalau Wilda yang ngerebut ayahnya. Zura juga sampai nangis loh. Dan gak nyangka kalau Wilda sejahat itu. Tuh kan, kasihan ya Zura. Gara-gara kebodohan Wilda sendiri, sekarang anaknya jadi tahu kebusukan dia. Aku paling gak tega deh Bil, kalau ada anak sekecil itu kayak harus nanggung beban mental yang berat. Jangan sampai aja Zura itu menderita kayak anak-anak kamu. Iya sih Sel. Tapi Mas Firman itu selalu ngasih pengertian ke Zura. Makanya aku juga jangan sampai ya Zura itu tuh kecewa banget sama Wilda. Karena walau bagaimanapun juga Wilda itu kan ibu kandungnya. Iya, tapi aku tuh masih gak ngerti loh. Sebenarnya apa sih yang Wilda incar dari kamu? Dia udah dapatin Mas Harga. Kok dia itu kayaknya dendam banget ya sama kamu? Makanya ya, kalau aku tuh setiap ketemu dia, bawaannya tuh emosi aja aku. Bill. Jangan-jangan ya, ini tuh ada hubungannya sama ancamannya Wilda ke Erika. Soalnya Wilda ini kan dendam banget sama kamu. Mungkin aja dia mempergunakan Erika untuk berusaha ngancurin hidup kamu. Terus coba kamu lihat deh, gelagat Erika kan akhir-akhir ini aneh banget. Mungkin gak ya Wilda ngancam Erika dengan tujuan untuk ngancurin perusahaan kamu? Erika itu kerja di perusahaan aku kan di bagian finance ya. Jadi setiap ada invoice di perusahaan pasti harus di ACC sama Erika dulu sebelum dilempar ke aku. Nah terus terakhir Cindy tuh bilang kalau ada masalah sama kliennya Pak Rudi. Dan ini ada hubungannya sih sama keuangan di perusahaan. Ya aku bukan yang mau nuduh Erika ya. Tapi menurut aku ini tuh aneh banget sih Sel. Apa jangan-jangan Erika itu diancam sama Wilda, makanya dia berani berbuat yang enggak di perusahaan aku. By the way, kamu jadi gak sih naruh CCTV di tempat tersembunyi itu? Jadi aku taruh di pot bunga di dalamnya. Nah ya udah, kalau itu kita bisa cek sekarang kan? Jadi kita bisa mastiin, benar gak sih kecurigaan kita sama Erika? Iya. Yaudah aku ambil laptop dulu bentar ya. Maafin aku Mbak Nabila. Aku terpaksa ngelakuin semua ini sama kamu. Aku terpaksa harus markup budget kamu ke klien Grand Project pembangunan apartemen di Sunter sesuai perintahnya Wilda. Aku sadar apa yang aku lakuin ini sangat jahat. Kamu bisa rugi banyak kali ini. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintahnya Wilda. Syukurlah laptopnya Mbak Nabila ternyata nggak di-password. Jadi aku bisa langsung cari dokumen file pengajuan proyeknya. Yang pasti akan dikirim sama Mbak Nabila ke klien hari ini. Kayaknya bener filenya yang ini. Aku harus rubah isinya sebelum Cindy masuk ke ruangan ini.
Astagfirullahaladzim. Kok Erika lancang banget sih? Sebenarnya apa ya yang dia cari di laptop aku? Tapi kok dia bisa sih buka laptop kamu? Bukannya biasanya kamu pakai password? Aku tuh emang sengaja nggak pakai password, Sal. Karena aku pengen tahu siapa mata-mata di perusahaan aku. Tapi aku nggak nyangka ya. Erika kok tega sih ngelakuin ini sama aku? Kamu coba inget-inget deh. Kamu lagi ada project penting gak sih yang kamu harus kerjain sekarang? Jangan-jangan Erika mau ngambil file pengajuan grand project apartemen yang di Sunter. Karena filenya tuh aku harus kirim ke klien siang ini. Ya Allah, kok Erika bisa ya tega untuk berkhianat kayak gini, Bill? Bill, kita nggak punya banyak waktu. Kita harus segera selamatin file penting itu sebelum Erika merusak semuanya. Ya, yuk. Ya udah, yuk.